Selamat malam. 100 lebih purnawirawan TNI dari berbagai angkatan membuat kejutan. Mereka mengusulkan 8 tuntutan. Salah satunya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi jalan Gibran maju di Pilpres 2024 lalu melanggar aturan dan undang-undang kehakiman. Menurut Wakil Presiden, di tengah jalan tentunya bukan perkara gampang, apalagi tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang. Karena ini berpotensi mengangkangi konstitusi. Mungkinkah Gibran diturunkan di tengah jalan? Apa dasar hukum yang bisa digunakan? Dan ada apa di balik manuver para purnawirawan TNI ini? Inilah satu meja The Forum, memaksulkan Gibran realistis atau utopis? Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Usulan penggantian Gibran tertuang di dalam poin terakhir dari 8 poin yang jadi kesepakatan Forum Purnawirawan TNI. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut, usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya adalah hal yang tidak sesuai undang-undang. Ya, satu, semua orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan purnawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada Presiden sudah pasti tidak sesuai undang-undang. Pasal 7A, pasal 24C itu semua mengatakan harus usul DPR. Jadi kalau mau benar, purnawirawan itu datang ke DPR mengusulkan untuk pembahasan impeachment Wakil Presiden. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyebut, usulan dari Forum Purnawirawan TNI agar mencopot Gibran sebagai Wakil Presiden harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo. Begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang, kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Istana menyebut, Presiden Prabowo mengetahui 8 poin yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI tersebut. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo tak bisa merespon permintaan itu karena di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Iya, kan ada kan 8 poin itu. Ya. Sekarang sudah beredar di medsos, ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, ya. Bukan mengasuhkan, ya, tapi tetap menghargai, ya. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hampir 2 pekan isu penggantian Wapres ini terus bergulir. Publik menunggu sikap resmi pemerintah atas wacana ini. Jangan sampai menjadi bola liar yang justru menunjukkan buruknya hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Karena usulan ini disuarakan oleh seratusan purnawirawan TNI yang tentunya memahami perundang-undangan dan konstitusi. Memaksulkan Gibran realistis atau utopis adalah tema satu meja The Forum. Telah hadir di studio mantan Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom ABRI Maijen Purnawirawan Samsul Jalan. Malam Pak Samsul Jalan. Kemudian ada Kepala Badan Pengkajian MPR Andreas Hugo Parera. Malam Bang Andreas. Dewan Penasihat PSI Mbak Irma Huta Barat. Malam Mbak Irma. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mufadi. Malam Mas Burhan. Dan Pengamat Hukum Tata Negara Satya Arinanto. Malam Mas Satya. Ya, pakar hukum tata negara. Pak Samsu Jalal terlebih dahulu. Pak Samsu, Pak Jalal, apa tiba-tiba Forum Purnawirawan TNI dalam 8 tuntutan yang ke-8 meminta kepada MPR untuk mengganti Wakil Presiden? Background dan latar belakangnya apa, Pak Jalal? Itu kan sudah jelas kan itu ya. Siapa sih Gibran itu? Pupu Papa kan? Dan itu kan sekarang lagi ada ramai tuh ijazah palsu kan? Oke. Gibran juga jelas juga ijazahnya kan?
kapan dia tamat universitasnya di Singapura. Dia punya tamatan SMA itu loh. Nggak tahu juga walau-walau, saya juga nggak tahu. Oke, itu pernyataan disampaikan kepada publik, selanjutnya akan disampaikan kepada MPR atau kepada siapa, Pak Jalal? Ya ini untuk diketahui juga, maka MPR monitor dong kan. Hah? Konstitusi apa yang konstitusi? Ya, sekarang siapa yang milih Gibran kan diloloskan dari konstitusi siapa? Paman dia kan, MK itu kan. Ketua ya. Tadi umumnya pokoknya umumnya yang penting itu sudah pernah menjabat di daerah. Oke. Sebelum di kota kan. Lolos dia kan. Sekarang saat itu yang menguasai hukum lah itu kan. Oke, jadi artinya pernyataan dari Forum Purnawiran Prajurit TNI apakah nanti akan datang ke MPR menyampaikan tuntutan itu atau pernyataannya dilepas pada publik? Ini kan dilepas kan. Hanya sekarang Prabowo mau nggak terima itu kita kan, menerima itu Pak Tri ya. Pak Tri mantan Panglima ABRI, mantan wakil presiden lagi kan. Oke. Itu nggak main-main kan. Berapa orang jenderal yang mendatangi dan berapa kolonel itu kan. Dan itu Purnawiran TNI ya. Jangan Polri nggak ada ya. Tidak ada personal Polri. Saya tahu Polri. Tahu kan Polri kan? Polisi tidur yang reportkan dari polisi bangun kan? Polisi kan perkara orang lain sumber income gitu. Oke. Baik, oke. Bang Andreas dari MPR, apakah MPR juga sudah menerima secara langsung tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI? Tahu saya, kan saya di badan pengkajian, dan kalau masuk itu lewat pimpinan gitu, pimpinan MPR. Tapi saya kira kemarin Pak Ketua MPR juga menyampaikan bahwa itu belum ada apa yang resmi surat masukan. Tapi kalau kita lihat dari ya secara konstitusional ya, secara prosedural, ini kan prosedur kan diatur di Undang-Undang Dasar pasal 7, pasal 7A, terus kemudian pasal 7A itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat diganti, dapat diberhentikan. Nah, pasal 7B dasar poin 1 sampai 7 itu mengatur tata caranya, tata cara untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, proses itu tentu harus mulai dari DPR tentunya. Apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Alasan pengunduran diri atau? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Ya, teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel kita agar channel ini terus berkembang menjadi wadah kita mengawal demokrasi. Ya teman-teman, di sini juga kita melihat di kolom komentar di bawah ada beberapa tanggapan-tanggapan teman-teman kita, dan mari kita lihat bersama teman-teman apa saja isi hati dari teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya. Pertama teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Samadianto. Di sini dia berpendapat bila Prabowo tidak bertindak lebih memilih bela Jokowi, maka layak diturunkan. Ya teman-teman, Winsi
takut. Rakyat pasti membela pada yang penegak yang benar. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Bambang Agus. Ya, alhamdulillah semua kebohongan Jokowi terbongkar. Sangat setuju Jokowi segera ditangkap. Fantahan hasil korupsitas berbagai aset negara. Setiono juga memberikan tanggapannya. Ayo Pak Prabowo laksanakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, rakyat mendukungmu. Ya teman-teman, kita lanjut. Christian Sukemi juga memberikan tanggapannya. Semua cendikiawan, warga yang genius, sentero, negeri ini kalah dengan satu orang Solo. Yuk opo rek. Di sini juga teman-teman Unang Wijaya memberikan tanggapannya. Memalukan, negara sebesar ini bisa dikendalikan seorang manusia gorong-gorong parah. Pada kemana nih pejabat yang amanah dan waras? Teman-teman, kita lanjut. Sudarno juga memberikan tanggapannya. Hancur para pemimpin Indonesia, pantas rakyat sengsara. Ya teman-teman, Coli Santoso juga memberikan tanggapannya. Oligarki yang berhubungan langsung atau tidak langsung secepatnya diperiksa. Ya teman-teman, Sri Priyanti juga memberikan tanggapannya. Segera adili rampas semua asetnya, kembalikan ke rakyat lebih cepat lebih baik. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Noviardi. Wahai Pak Prabowo, Presiden kami, rakyat Indonesia, jika Bapak betul-betul menegakkan keadilan sesuai dengan amanah Pancasila, yaitu sila kelima dan sila kedua, begitu juga dengan Bapak sendiri yang mewakili kami rakyat, untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, Samadianto memberikan tanggapannya. Sita uangnya buat bayar hutang negara, sebab Jokowi yang buat Indonesia terseok-seok. Teman-teman, Wardoyo juga memberikan tanggapannya. Buat apa tuh duit Jokowi, KPK segera akan tangkap Jokowi. Ya teman-teman, Slamet juga memberikan tanggapannya. Usut tuntas semua kebusukan Jokowi dan kroni-kroninya. Ayo tunjukkan jati dirimu Pak Prabowo, Pak Purbaya, Kejaksaan dan KPK. Ya teman-teman, kita lanjut. Sultan Hidayah memberikan tanggapannya. Dukung kebenaran, runtuhkan orang yang berkhianat. Berkuasa, berkhianat lagi, runtuhkan orang yang zolim. Ya teman-teman, Budianto juga memberikan tanggapannya di sini. Jangan cuma kabar saja, buktikan ke publik supaya tahu dan jelas. Kalau ada bukti jelas, tangkap. Ya teman-teman, kita lanjut. Dian Story juga memberikan tanggapannya. Semoga Indonesia bangkit kembali dengan terbongkarnya pengkhianat negara yang mengusahkan rakyat. Ya, Murid dan Mayor juga memberikan tanggapannya. Selamat untuk aparat penegak hukum yang jujur. Tuntaskan Jokowi karena ini bukan masalah ijazah aja. Bukti yang lain dari bohong sampai korup apalagi ditunggu. Ya teman-teman, Rahmi juga memberikan tanggapannya. Sekarang Jokowi siap-siap keliling Indonesia untuk suara PSI agar anak-anaknya bisa berkuasa. Ya Allah, perlihatkanlah keadilanmu. Ya teman-teman, salam sampai bertanya Yere memberikan tanggapannya. Minimal bangsa ini sekarang tahu dan memang dari awal bukan sosok yang kami pilih. Allah bersaksi, hadirkan pemimpin yang engkau ridhoi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini Moch Asmara memberikan tanggapannya. Ayo KPK ungkap semua kasus yang diduga korupsi yang dilakukan Jokowi. Jangan diam, 1000 bahasa, jangan takut rakyat mendukungmu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Yurlia memberikan tanggapannya. KPK melindungi Jokowi, kepolisian melindungi Jokowi, MK melindungi Jokowi, Prabowo melindungi Jokowi. Penyelesaian hanya satu, bila ingin menyelamatkan negara, kita semua kekayaan Jokowi buat bayar hutang. Ya teman-teman, Wahidun Zamnudin juga memberikan tanggapannya. Adili Jokowi, jangan ditunda-tunda, pengadilan rakyat bertindak. Ya teman-teman, Nailai Jeweri juga memberikan tanggapannya. Sudah kebelet benar, kapan ditangkap tuh si Jokowi? Sudah banyak berbukti di berita-berita luar dalam negeri raja koruptor. Ya teman-teman, kita lanjut. Wagiani memberikan tanggapan. Sendiri barang bukti aja, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Orang Kapolrinya orang tunjukkan Jokowi. Ya teman-teman, Wagiono juga memberikan tanggapan. Apapun kesalahan Jokowi tetap akan dilindungi rezim sekarang karena Jokowi punya andil besar, terbukti wapresnya anaknya Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di
di sini juga teman kita Juanda berpendapat, bukti banyak, saksi udah banyak, tapi para penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa karena udah banyak makan duit Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Isak Hello, Allah berfirman, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ya teman-teman, kita lanjut. Daji Sriani memberikan tanggapannya, bukti sudah ada kejahatan Jokodo, tinggal Presiden Prabowo berani nggak menangkap, kalau nggak berani serahkan ke masyarakat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Darmasji, dia berpendapat, ini cuma omong-omong doang, berani usut tangkap, adili penjarakan Jokowi si Raja Jawpret ini. Orang sakti dunia akhirat nggak akan berani siapapun di negeri ini kecuali digeruduk rumahnya, bangkernya, baru mati itu Raja Jawa. Komen. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini jelas kalian di kolom komentar di bawah. Dan sampai di sini teman-teman cuplikan video kali ini yang kita bahas. Jangan lupa menyaksikan cuplikan video yang tak kalah menarik selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.